Rokaatnya pendek, bacaannya panjang. 23 rokaat, rokaatnya panjang, bacaannya pendek. Kalau kita pengen bacaan dan rokaatnya pendek, kalau bisa imamnya Al-Fatihahnya bacanya satu nafas. Lebih bagus lagi imamnya jangan nafas, alias mati. Itu menjadi masjid yang favorit tuh, betul nggak? Itu berabad-abad, ada yang 100 tahun lebih, 23 rakaat ditempuh dalam waktu 8 menit. Rossi aja kalah. Sekarang bukan hanya Rossi yang kalah, Rossi kalah sama Komeng yang selalu terdepan, betul nggak? 1,4 juta suara dia, paling murah, paling berkah dia, masya Allah. Jadi itu waktu yang sangat singkat. Sholat 10 menit. Kemudian zakat, infak, sedekah, masukin kotak infak, ada nggak yang 1 jam? Itu namanya mindahin kotak infak ke rumah kita, betul nggak? Paling hanya beberapa detik, apalagi pakai kiris, apalagi pakai handphone dan sebagainya. Hitungan detik, zakat, infak, sedekah. Nah, ibadah yang termasuk paling lama adalah ibadah puasa. 24 jam Allah menggembleng kita siang dan malam, kurang lebih 30 hari, agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. 30 hari gak main-main, ibadah panjang. Bukan nih as-shaum, as-syam. Dia bukan sekedar puasa, tapi menahan diri. Asyam, apa namanya? Asyam, bukan Asia, bukan, tapi Asyam. Mampu menahan diri. Jangankan yang haram, yang halal saja mampu ditahan. Siapa zuhur di bulan Ramadan, umur 3 kali, keluarnya 2. Siapa yang berani? Ada nggak kayak gitu? Puasa itu nggak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama seperti helikopter darat, tahu nggak bajai? Pada saat dia belok, yang tahu dia dengan Allah. Sama seperti emak-emak kalau naik motor, sennya kiri, beloknya kadang-kadang ngesen belok matinya di dalam garasi, betul nggak? Yang tahu dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala kualitas puasanya. Saumuli wa ana ajzi bihi. Puasa itu untuk Allah, aku yang akan membalasnya. Ibadah yang lain yang wajib, sholat contohnya, diperintahkan dalam Al-Quran, dijelaskan secara spesifik di dalam hadis. Wa aqimus sholat, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholat sebagaimana Nabi sholat, dijelaskan dalam hadis. Khusus puasa itu dijelaskan secara detail di dalam Al-Quran. Makanya dihafalin nih, surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187, 5 ayat. Ada 10 amalan unggulan di dalam surat Al-Baqarah ini, khususnya untuk mereka yang puasa. Ini berkah nih puasa. 1, orang yang puasa diampuni dosanya oleh Allah dari akil balik sampai saat ini. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siangnya, malamnya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang sholat malam, tarawih, tahajud karena iman mengharap ridha Allah, dosanya yang telah lalu sampai sekarang diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata malaikat Jibril, diaminkan oleh Nabi, rugilah, celakalah orang yang didatangkan bulan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak lain dan tidak bukan agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Takwa adalah apa? Imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahi. Melakukan apa yang diperintahkan Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 4 persiapan menjelang Ramadan. Nih, dibawa pulang. Yang pertama adalah persiapan jasadiah kita, terutama yang udah tua, bapak-bapak dan sebagainya. Adik-adik juga latihan juga, ya.
fisik harus dipersiapkan dari sekarang. Buat orang tua latihan di bulan Sya'ban agar fisiknya kuat. Pola makan harus dijaga. Latihan puasa. Kemudian ada pola rehat, waktu istirahatnya diperbaiki. Kalau Nabi habis isya sunnahnya tidur. Kita habis isya bisa nggak tidur? Bisa, beda bangunnya. Benar nggak? Bangunnya kalau Nabi jam 11 jam 2 sholat sampai pagi ke subuh. Kalau kita bangun-bangun menjelang luhur, ya. Nauzubillah min. Pola rehatnya diatur, malam istirahat. Makannya jangan berlebihan. Mentang-mentang durian halal, kulit-kulitnya dimakan. Jangan. Jangan berlebihan bisa jadi haram. Makan durian sampai mabok, tetangganya dikasih baunya doang, ya. Nah, kemudian yang ketiga ada lagi pola gerak. Ada apanya nih? Ada olahraganya diatur kita nih. Kalau orang tua makan minumnya diatur, olahraganya dan sebagainya. Kalau bagi yang udah lemah, udah tua, sepuh, ganti fidyah boleh. Kalau dia udah sakit dan nggak bisa, itu diringankan oleh Allah. Masih sanggup, puasa lebih baik. Anak-anak dikata ulama di model baru biar kita paham. Makanya ada jasa dia persiapan fisik. Yang kedua persiapan fikriyah, persiapan sakofiyah, wawasan keilmuan, wawasan tentang kemuliaan, kedahsyatan Ramadan. Apa yang dilarang, apa yang dianjurkan, apa yang disunahkan. Nih, anak-anak harus dilatih puasa. Kata ulama yang baru nih, biar kita paham. Udah kamu puasa ada setengah hari, jangan ngomong kayak gitu. Puasa setengah hari, nggak ada fikih yang manapun puasa setengah hari, nggak ada. Ini harus kita pahami itu, ilmu tentang puasa. Kalau ini anak agak kuat zuhur ya batal, berarti kita informasiin itu ke anak bahwa puasa kamu batal, belum nyampe, nggak apa-apa dia masih anak-anak. Kasih mainan dan sebagainya, kalau bisa memang targetnya memang nggak bisa nggak apa-apa, tapi jangan bilang setengah hari. Tadi besok-besok dia boleh puasa hari, gak ada dulu setengah hari ini nggak sanggup nggak apa-apa, paham kira-kira? Nih pemahaman kita tentang Ramadan ada lagi namanya gini, imsak. Tahu imsak? Kalau imsak masih boleh makan minum nggak? Imsak itu artinya asom. Imsak itu artinya asyam, artinya udah puasa, nggak boleh makan minum. Kalau kita imsak masih makan minum nggak? Nah itu namanya salah kaprah pengertiannya. Ini yang banyak yang kita nggak paham. Nah imsak artinya udah puasa. Yang tepat kata ulama namanya tanbihun, artinya kehati-hatian, persiapan menjelang adzan subuh. Kira-kira 50 ayat sebelum subuh udah berhenti gitu. Tapi kalau kita judul yang ada di TV, yang ada di tulisan-tulisan namanya imsak, padahal imsak itu artinya udah puasa. Istilahnya aja nggak pas. Paham kira-kira? Nah, kemudian saat kita sikat gigi, siwak sunnah bukan? Sunnah. Kata ulama sebelum zuhur masih sunnah. Kalau kita lagi siwak, lagi sikat gigi masuk ke dalam mulut kita, batal apa enggak? Nggak batal, nggak sengaja. Kecuali sekalian kita makan bakso, ya. Habis zuhur itu udah makruh kita sikat gigi, kata ulama. Siwak itu udah makruh. Kalau kita sikat gigi, masuk tuh makanan, sikat giginya pasanya masuk dalam perut kita, nggak sengaja, batal atau enggak? Nah kata ulama itu batal karena posisinya sudah makruh. Baru paham nggak kita kira-kira? Nah ini kita hati-hati nih keilmuan. Puasa itu dianjurkan kalau puasa wajib harus niat dari malam. Beda sama puasa sunnah. Nawaitu shauma ghadin an adai ba'di syahr Ramadan halisana lillahi. Kalau orang udah niat itu membuat diri kita kuat. Besok puasa, nggak makan pun kuat dia, karena dia udah masuk ke otaknya, ke perutnya, semua anggota tubuhnya udah dikasih
tahu besok saya puasa. Tuh jangan keluar Pak, namanya niat. Kalau nggak niat, kita nggak niat puasa nih, nggak makan jam 10, sakit nggak perutnya? Sakit karena memang nggak niat puasa. Bedanya wajib sama sunnah ada niatnya. Maka niat dari semalam, bahkan sebulan sebelumnya, sebulan yang akan datang malam itu pertama kali niatin kita puasa. Udah kita tanamkan dalam diri kita, kita semakin kuat. Kemudian pada saat buka puasa dianjurin segera buka. Karena saya bukanya bisa, saya kan kuat. Bahlul ini namanya. Kalau azan segera nih yang bagus. Ini kata ulama nih, kita tambahin lagi ilmu kita nih. Sunnahnya habis azan maghrib. Ini muazin jangan ngetes-ngetes aja, cek-cek, lompat-lompat, cek-cek, jangan. Orang belum makan, belum azan ternyata ya. Ini buat muazin nih ya. Jangan cek-cek sebelum 5 menit, lompat-lompat, tes, cek, makan, jangan ya. Nada musikal paling indah di bulan Ramadan adalah azan maghrib. Betul nggak? Suasana Ramadan, suasananya berkah. Betul apa betul? Ini luar biasa. Kita ngelihat kecoa di siang hari bulan Ramadan seperti kurma. Kita lihat minyak tanah di bulan Ramadan seperti marjan. Ya. Nah, jadi puasa ini harus hati-hati, kita harus paham betul tentang ilmuannya. Sunnahnya yang dianjurin, yang diharamkan, yang dimakruhkan, paham? Nih, kalau azan maghrib langsung sunnahnya makan dulu kurma. Makan kurma. Nah sekarang ada tambahan lagi, pastikan kurma ini banyak sumber kurma itu dari Yahudi sekarang, dari Israel nih, Zionis beli kurma dari kita sendiri dah. Yang jelas dari Madinah, dari Mekah, dari Tanah Abang ya. Yang jelas-jelas, yang bukan buatan dari Yahudi di Israel. Nih kita harus paham ini satu nih yang sekarang, zaman sekarang nih, supaya kita matiin itu Yahudi bisnisnya, supaya dia nggak perangi saudara kita. Banyak produknya kurma sekarang dari Zionis. Kurma gampang lah, kurma sunnahnya yang manis. Habis makan kurma sunnahnya minum apa? Kenapa kira-kira? Teh manis, kolak, udang, ayam, daging, semur, kolak, semuanya namanya ya. Habis kurma minum air putih sunnahnya. Habis itu apa? Udah habis sudah selesai, jangan dilanjutin lagi. Pokoknya tipis-tipis dulu. Habis azan datang ke masjid atau di dalam masjid kalau bisa qobliyah, kemudian sholat baru itu sunnahnya begitu. Baru tahu nggak kira-kira? Itu kalau apa aja ada tuh, dendam banget, betul nggak? Kayak orang lagi puasa aja gitu, biar kelihatan puasa, semuanya dimakan. Baru 5 menit udah sakit, supaya nggak sakit. Puasa itu menyehatkan. Kalau tiba-tiba makan banyak langsung sakit gitu. Paham kira-kira? Kemudian kalau puasa harus sahur diakhirkan. 3:30, 3:30, jam 4 sahur. Supaya kuat, entah saya kuat nih kalau sahur, entah jam 5 atau jam 1 udah lemah. Dianjurkan, disunahkan, penuh dengan keberkahan adalah sahur. Sampai di sini paham? Paham. Kalau udah paham boleh pulang. Selesai nggak selesai kumpulin ya. Satu jasa dia, kedua fikriyah, yang ketiga rupiah, bukan rupiah. Ini amalan banyak saya bisa sebutin 10 sesuai dengan ayat puasa. Tapi di malam waktunya terbatas, 3 aja dibawa pulang. Berapa ya? 3 aja dibawa pulang. 3 aja. Yang pertama, Allah mencintai yang wajib-wajib, kemudian diikuti dengan yang sunnah. Jaga sholat 5 waktu. Ramadan limpahan rahmat, ampunan dosa, dilipat gandakan pahala. Yang sunnah menjadi wajib, yang wajib dikalikan 70 kali lipat. Ada malam lebih hebat daripada 1000. Kita umurnya gak sepanjang umur umat terdahulu, tapi pahalanya bisa sama, bahkan melampaui umat terdahulu yang usianya 100-an tahun, bahkan di atas 1000 tahun. Karena keberkahan Quran, karena keberkahan Nabi, karena keberkahan Ramadan, karena keberkahan Lailatul. Alhamdulillah. Jangan disia-siain Ramadan. Jaga sholat 5 waktu.
Yang laki-laki sholatnya berjamaahnya di masjid, di musola. Laki-laki bapak, anak laki-laki yang sering sholatnya di rumah namanya laki-laki solehah. Laki-laki KW, bencong dia, pakai jilbab besok-besok kalau sholat di rumah. Bangga. Adik-adiknya lagi. Ini ulama-ulama kita ngajarin. Oh yang model mana saya kasih tahu. Ustaz Arif Billingham ngajarin anaknya usia 4 tahun ke masjid. Syekh Ali Jaber katanya paling cepat orang hafal Quran usia 4 tahun. Siapa lagi? Habib Rizik ngajarin anak-anaknya puasa di usia pada saat masih anak-anak TK udah diajarin puasa. Jadi dia udah terbiasa. Bukan hanya di Ramadan, sebelum Ramadan sudah dilatih. Kata Syekh Ahmad Khalil Basalamah itu, kalau nggak bisa nggak apa-apa, jangan bilang setengah hati, dia udah batal, dia nggak sanggup. Anak kecil itu nggak? Anak kecil latih ke masjid. Kalau sunnah Nabi diperintahkan usia 7 tahun, betul nggak? Prosesnya sampai 3 tahun. Kalau dia nggak bisa, boleh dipukul dengan kasih sayang. Usia sampai 10 tahun. Jangan bapaknya doang ke masjid, anaknya juga suruh ke masjid. Ini buat pengurus musola, bukan di sini yang sonoan dikit, ya. Biasanya kalau anak-anak lari diomelin kagak, nih bocah. Kamu lari diomelin nggak? Diomelin nggak? Namanya anak-anak, emang kerjaannya lari, betul nggak? Yang heboh itu kalau lari dalam musola masjid bapak, itu namanya maling, betul nggak? Tapi anak-anak, dia jangan ditertibin sebagaimana kita tertib. Ayo sholat lu, usia masih 7 tahun. Ayo bacaan lu yang bagus. Berisik gue sabok nih, pulang lu. Ini nggak betah, bocah, betul nggak? Namanya juga anak-anak, dia masih bagus, dia masih mau ke masjid. Ini kadang-kadang ente kadang-kadang lupa yang laki-laki nih, betul nggak? Ntar kalau bocah digebukin mulu, diomelin mulu, dia betah nggak di musola di masjid? Kagak betah. Dia betahnya di mana? Di mall. Toatnya di mana? Di mall, betul nggak? Sainnya di mana? Di mall, betul nggak? Gak lihat kamu bilang bocah kalau di mall ada satpam ngomelin? Gak ada, betah di sono. Di musola, di masjid, kalau datang ke masjid ngomelin aja, kagak betah udah. Itu aki-aki lupa sebentar lagi dia udah bau surga. Ya. Paham? Dia pengganti kita, biarin berisik namanya bocah. Kalau kita pengen fokus, ya udah bocah di atas. Atau di masjid yang lain tempat saya ini dipikirin dia punya jamaah sendiri boleh. Tapi kalau bocah lagi biarin, emang biasa biarin. Emang gebak-gebuk, emang dia bener dia bocah, bener nggak? Ntar dia akan ingat anaknya diajak sama orang tuanya ke masjid, dibetah ke masjid, diseneng bahagia, biarin namanya juga anak-anak. Tapi jangan ada yang singgung nih, sih nggak tahu sih dia mau bilang siapa ya. Mudah-mudahan kita berkah semuanya ya, insya. Baik, sedikit lagi nih ya. Kemudian sholat berjamaah di masjid. Wanita secara kodrat berbeda, derajatnya sama. Boleh di rumah, boleh di musola, boleh dilanggar. Sholat boleh dilanggar nggak? Sholat boleh dilanggar nggak? Nyuruh orang sholat boleh nggak? Nggak boleh. Orang lagi sholat disuruh kiri kanan jangan. Ya. Jadi ibu-ibu biasanya nih kalau Ramadan sejadahnya asar udah landing di musola, betul nggak? Udah nempel di musola, sampai selesai itu tarawih kagak datang orang itu. Yang penting ditekin dulu, ya. Mau di musola, di masjid, di rumah boleh, silahkan. Nah jadi yang wajib laki-laki dianjurkan di masjid. Kemarin bulan Rajab perintahnya sholat 5 waktu, 50 waktu pahalanya. Pertama kali yang ditanya adalah sholat. Dia kalau sholatnya bagus, seluruh amal ibadahnya bagus. Doanya Nabi Ibrahim kepada keturunannya agar menjaga sholat. Paham? Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Kemudian yang sunnah-sunnah kita latihan tingkatin bareng. Ada rawatib qobliyah 10 sampai 12 rakaat. Qobliyah subuh, zuhur, ba'da zuhur, ba'da maghrib, ba'da isya 10 sampai 12 rakaat. Ya, tambahin rawatib kita. Kemudian ada lagi sholat duha, ada lagi sholat tahajud, ada lagi sholat tarawih. Ya, kita kalau cari musola masjid di sini 11 23. Anda kalau 23, jangan main setengah babak, betul nggak?
Kalau Anda tertarik yang 11, habis kita selesai. Kata Nabi, barang siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai witir seperti sholat semalam suntuk. Alhamdulillah. Tarawih bukan wajib tapi sunnah. Tarawih gak ada lagi selain di bulan Ramadan, maka manfaatkan. Boleh di rumah, di musola, di masjid, silahkan. Kalau di zaman Umar bin Khattab disatukan sahabat agar sholat berjamaah. Mudah-mudahan barokah, ya. Barang siapa yang sholat malam karena iman mengharap ridha Allah, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada duha, ada qiyamul lail, tahajud, witirnya sekali doang. Sama imam, ntar malam gak witir lagi, tahajud aja. Mau 8 boleh, 6 boleh, 2 boleh, silakan. Setiap hari jangan tinggalin kalau bisa yang sunnah. Kita latihan. Kalau udah Ramadan biasanya yang sunnah aja kita tinggalin, merasa gelisah gitu. Apalagi yang wajib. Paham? Yang pertama yang wajib, kemudian diikuti dengan yang sunnah itu terutama sholat. Yang kedua adalah bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bulan ada 3 nih. 1 tilah, ada 1 kiroah artinya. 2 tilawah, 3 tahfiz. Kiroah artinya baca Quran. Baca Quran. Yang belum hatam sekarang menjelang Ramadan hatam-hatamin itu Quran. Selesai sampai Anas. Ya. Saat Ramadan mulai dari 0 kayak Pertamina. Ya. Mulai dari 0 kita tadarus, kita baca Quran minimal 1 kali hatam. Ini saya kasih tahu nih. Sholat 50 waktu pahalanya. Di Ramadan dikalikan 10 kali lipat. Di Masjidil Haram 100.000 kali lipat, dikalikan lagi 10 kali lipat. Baca Quran alif lam mim berapa ayat? 3 huruf ya ayat lagi. 3 huruf. 1 huruf 10 kebaikan. 1 halaman Quran Mekah Madinah ada berapa baris? Saya kalau nanya di sini bapak-bapak, adik-adik bukan berarti nggak tahu, pada diem. Tapi khawatir dia, betul apa betul? Ini semuanya tawadu nih, tahu warna duit, ya. 1 halaman berapa baris? 15 baris. 1 baris rata-rata berapa huruf? Kagak pernah nulis, kagak pernah baca ya. Itu kira-kira 30 huruf. 15 kali 10 kali 30 sama dengan banyak. Udah biar cepet dah ya. Berapa kira-kira? Cek kurang gopek. 1 halaman itu 4.500 kebaikan. Cara gampang kita masuk surga dengan baca itu di luar Ramadan. Ramadan dikalikan 10 kali lipat, 45.000. Banyak apa banyak? 1 Quran itu kurang lebih 1 juta kebaikan. Kalau kalikan 10 juta kebaikan. Cara gampang kita masuk surga dengan membaca Quran. Bisa kira-kira yang sekali hatam tambahin 2, yang 2 kali hatam tambahin 3. Imam Syafi'i sehari 2 kali hatam kayak minum obat. Bayangin coba. Utsman bin Affan menghatamkan Quran dalam kondisi sholat. Sama kayak kita baca Al-Ikhlas itu sepertiga Quran, 3 kali ulang hatam Quran. Alhamdulillah. Di Al-Fatihah sampai Anas diselesaikan dalam kondisi sholat. Masya orang-orang sholat terdahulu hidup di zaman sekarang, kita ngelihat dia bingung, kok bisa begitu? Dia ngelihat kita juga kok umat Muhammad begini, calon penghuni surga, ngaji kagak mau, betul nggak? Supaya kita bacaannya banyak, lancar sekali, gaspol, jangan kasih kendor, dapat 4 bintang ngalahin Prabowo, harus hafal Quran. Imam Syafi'i kenapa dia bisa banyak? Dia hafal Quran. Sekali gas semuanya dapat. Dibaca juga, ditilawah juga, diqiraah juga, dimurojaah juga, ditadabbur juga. Kecil ini bisa bahasa Arab, gigonya juga bahasa Arab karena memang orang Arab. Iya enggak? Ada yang lama di Arab kagak bisa bahasa Arab, namanya otak, ya. Otak bisa bahasa Arab. Ya. Nah, jadi pertama adalah qiraah, baca Quran hatamin minimal sekali. Kedua, tilawah artinya tadabbur. Sering kita menghatamkan Quran, jarang kita menghatamkan terjemahan Quran. Betul apa betul? Imamnya bacaannya bagus, sholat
sholat tarawih. Kadang-kadang jamaah ada yang nangis kan? Ada yang nangis kan? Kenapa lu nangis? Imamnya lama banget. Ya? Ada orang pengen namain anaknya sesuai dengan bacaan Quran dia, dibuka secara acak pertama kali dibuka, itulah nama anaknya. Bagus gak? Dibuka Jahannam. Bukan Qurannya yang salah, kitanya yang gagal paham. Orang beriman disebut nama Allah bergetar hatinya, naik imannya gimana, getar gimana, mau naik imannya, ngerti juga enggak. Wa antum sukara, kalian mabok, tidak mengerti apa yang kalian baca. Jamaah di kita banyak, korupsinya juga banyak. SDM nya sholat terus, maksiat jalan, somplak dah tuh. Naudzubillah min. Paham kira-kira? Baca terjemahan Quran. Kalau bisa khatami. Yang ketiga, tahfiz. Tingkatin hafalan kita. Muda tua sama udah. Semangat, yang penting kita satu ayat tambahin, jangan trikul mulu. Trikul dong, trikul. Kuliah al-falaq an-nas. Kulu, betul kan? Masih ada kul yang lainnya, tambahin satu ayat, dua ayat. Orang yang di dalam dadanya ada ayat Quran tertanda bahwa dia punya ilmu. Bahwa orang yang gak ada hafalan Quran di dalam dadanya seperti rumah tanpa penghuni. Paham kira-kira? Hafalin anak-anak kita semua. Lalu bagaimana yang prioritas? Kita siapin. Mau tilawah dulu, qiraah dulu, tahfiz dulu. 10 hari pertama saya mau gaspol, jangan kasih dor, selesai satu kali khatam 10 hari. 20 hari, 10 hari yang kedua saya mau terjemahan Quran, saya hatamin. Yang ketiga mau nambahin hafalan 1 juz, silakan. Alhamdulillah. Kata Gus Baha, orang yang di dalam dadanya ada hafalan Quran, gimana neraka mau bakar dia? Neraka gak berani untuk kita. Kalau di dalam diri kita ada ayat insya Allah. Paham? Yang ketiga adalah rupiah. Apa namanya? Rupiah maliyah, harta kita siapin dari sekarang. Yang mau pulang kampung, siapin buat kampungnya. Yang buat lebaran, kue, makanan, semua siapin. Yang mau umroh, pahalanya seperti haji di bulan Ramadan. Saya pernah di malam 27 Ramadan di Mekah. Ente gak ada kiri bos, bilang dong, saya gak dong. Berangkatlah ke Mekah, enak. Itu saking dahsyatnya Masjidil Haram, malam 27 diyakini Lailatul Qadar, sholatnya membludak. Saking membludaknya masjidnya, bangunan yang baru, yang bertingkat-tingkat, kagak muat sampai ke aspal. Orang sholat tahajud, masya dahsyatnya kira-kira. Siapin tuh buat umroh. Yang paling penting juga, berikan orang yang berbuka puasa. Manfaat shaiman kana lahu mithlu ajri. Shaim, orang yang ngasih berbuka orang puasa, pahalanya seperti orang yang puasa itu tanpa mengurangi puasanya. Paham? 1 butir kurma pahalanya sama. 1 butir teguk air pahalanya sama. Apalagi kebulitnya, kambingnya, masya. Karena Nabi SAW ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fil Ramadan. Nabi orang yang paling dermawan, apalagi saat Ramadan, seperti angin yang berhembus, sangat baik. Jangankan manusia, binatang kafir pun diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah terima amal ibadah kita. Allah berkahi kita di bulan Rajab. Allah berkahi kita di bulan Sya'ban. Allah sampaikan kita semua ke dalam bulan Ramadan. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. La yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu bagi jalalika wa fi 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma 'izzal Islam wal muslimin واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر اخواننا المسلمين والمستضعفين والمجاهدين في غزه وفي كل مكان وفي فلسطين وفي كل زمان. ربنا ظلمنا انفسنا
أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Burung irian nempel di kayu. Cukup sekian. I love you. Jemur keripik di tengah sawah. Keripik dijemur di atas batu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.